pertama saya akan mempresentasikan analisis kinerja laporan keuangan PT Semen Indonesia Persero atau dengan kode saham SMCR dengan periode analisis tahun 2024 sebagai tahun berjalan dibandingkan dengan tahun 2023 sebagai tahun sebelumnya. SMCR atau PT Semen Indonesia merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang industri bahan bangunan dengan bisnis utama produksi, perdagangan, pemasaran, dan distribusi semen. Perseroan juga menjalankan kegiatan penambangan bahan baku yang diperlukan untuk industri semen serta menyediakan jasa terkait industri semen. SMCR membawahi beberapa anak usaha produsen semen seperti Semen Padang, Semen Tonasa, Semen Gresik, dan Solusi Bangun Indonesia. Kegiatan utama SMCR itu meliputi produksi semen, penambangan bahan baku semen, berikutnya ada perdagangan dan distribusi semen, berikutnya ada pemasaran produk semen, penyediaan solusi dan produk bahan bangunan, dan terakhir ada jasa yang berkaitan dengan industri semen dan bahan bangunan. Pasar utama SMCR meliputi proyek infrastruktur pemerintah, sektor properti, dan konsumen retail bahan bangunan domestik. SMCR memiliki total aset konsolidasian akhir 2024 sebesar 76.000 triliun. Itulah kondisi laporan keuangan dan laba rugi SMCR 2023 dan 2024. Secara umum total aset SMCR menyusut 5,9% dari 2023 ke 2024. Yang menariknya, liabilitas turun jauh lebih tajam sebesar 15,7% dibandingkan ekuitas yang relatif stabil, jadi struktur pendanaannya makin konservatif. Tapi yang paling mengkhawatirkan adalah laba bersih yang anjlok hingga 66,4%, jauh lebih besar dari penurunan penjualan yang hanya 6,4%. Ini sinyal awal bahwa masalahnya ada di margin, bukan di volume penjualan. Oke, berikutnya analisis common sense, struktur aset menguat ke ekuitas, malah makin laba tergerus. Dari sisi neraca, porsi ekuitas terhadap total aset naik ke 62,7%, menunjukkan pendanaan lebih konservatif. Tapi dari sisi laba rugi, beban pokok penjualan naik dari 73,7% jadi 78,1% dari penjualan. Ini yang menggerus laba bruto dan laba bersih. Jadi common sense ini mengkonfirmasikan sumber tekanan ada di biaya produksi, bukan di struktur permodalan. Dan selanjutnya ada analisis rasio likuiditas dan aktivitas. Secara current ratio SMCR relatif stabil di kisaran 1,25 kali. Tapi cash ratio-nya turun dari 0,43 ke 0,28 kali. Artinya bantalan kas siap pakai menipis. Menariknya di sisi aktivitas justru membaik. Perputaran piutang dan persediaan naik. Umur piutang dan persediaan pendek, dan efisiensi
operasional sebenarnya masih terjaga. Yang berikutnya ada analisis rasio solvabilitas dan profitabilitas. Rasio utang terhadap aset membaik dari 0,42 ke 0,37 kali. Tapi times interest earned, kemampuan menutup bunga dari laba operasional anjlok dari 3,24 kali ke 2,4 kali. Ini bukan karena bunganya naik, tapi karena laba operasionalnya lemah dan semua rasio profitabilitas kompak turun. ROE misalnya hanya 1,49% di 2024. Selanjutnya ada rasio pasar. Harga saham SMGR terkoreksi hampir 50% dari 6.400 ke 3.290. Menariknya pernya justru naik ke 31 kali, tapi bukan karena investor makin percaya diri, tapi karena IPS-nya turun lebih tajam lagi dibanding harga sahamnya. Dan DPR-nya melonjak ke 90,9%. Artinya dividen tetap dipertahankan meski laba turun drastis. Ini yang perlu dicermati soal keberlanjutannya. Selanjutnya ada analisis DuPont. Ini ROE turun dari 4,80% ke 1,60%. Kalau dibedah pakai DuPont, net profit margin turun tajam dari 5,94% ke 2,13%. Itu penggerak utamanya. Total aset turnover-nya stabil, equity multiplier malah turun. Jadi bisa disimpulkan penurunan ROE murni karena masalah profitabilitas, bukan efisiensi aset atau leverage. Selanjutnya prediksi financial districts atau Altman Z-Score. Saya menggunakan model Altman Z-Score tahun 2023. SMGR ada di gray zones dengan skor 2,07, dan berikutnya di tahun 2024 turun ke 1,72 yang merupakan masuk ke distress zone. Ini didorong oleh EBIT terhadap aset yang melemah dan nilai pasar ekuitas yang turun akibat koreksi harga saham. Tapi perlu ditekankan lagi, ini sinyal peringatan dini, bukan vonis kebangkrutan. Apalagi model ini akan berbasis data perusahaan Amerika. Perbandingan berikutnya ada industry comparison atau perbandingan rata-rata 5 harga saham yang meliputi Antam, Inco, INTP, SMGL, dan KRAS. Likuiditas dan time interest rate SMGL tertinggal dari rata-rata industri. Tapi menariknya NPM dan ROE SMGL justru di atas rata-rata karena rata-rata industrinya sendiri tertekan. Terutama karena KRAS atau Krakatau rugi besar. Jadi relatif terhadap industrinya SMGR sebenarnya tidak seburuk itu. Selanjutnya ada diagnosis keuangan. Kekuatan SMGR itu ada di struktur pemodalan yang makin konservatif dan efisiensi model kerja. Kelemahannya itu ada 3: profitabilitas yang anjlok, laba bersih turun 4%. Yang kedua ada kemampuan menutup beban bunga melemah, TIE turun ke 2,4. Yang ketiga ada bantalan kas menipis.
Selanjutnya ada rekomendasi. Ini saya rekomendasikan ada 4. Yang pertama itu efisiensi biaya produksi. Untuk mengembalikan margin, optimalisasi konsumsi energi dan bahan baku, serta kapasitas produksi antar pabrik untuk menekan HPP. Yang kedua ada penguatan manajemen kas, percepatan penagihan piutang dan penjadwalan pembayaran utang jangka pendek yang lebih terencana. Yang ketiga ada evaluasi struktur utang berbunga, refinancing atau penjadwalan ulang jatuh tempo agar beban bunga selaras kemampuan laba operasi. Yang keempat ada kebijakan dividen lebih selaras, meninjau dividen payout ratio agar proporsional terhadap laba aktual, menjaga laba ditahan. Jadi kesimpulannya SMCR sedang menghadapi tekanan profitabilitas yang signifikan meski struktur pendanaannya makin sehat. ROE turunnya murni karena margin bukan efisiensi atau leverage. Model Altman menunjukkan sinyal peringatan dini yang perlu direspon dan dibanding kompetitor. Tantangan SMCR lebih bersifat internal, soal kas dan biaya, bukan semata kondisi industri secara keseluruhan. Terima kasih. Bila ada salah kata dalam presentasi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.